Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jika sebelumnya Tita merasa tidak masalah saat melihat wanita itu mencium suaminya, tapi kali ini berbeda saat Tita mendengar Boy Alberto memanggil tante itu dengan sebutan sayang. Entah mengapa hatinya merasa sangat sesak dan tidak terima saat kata-kata sayang keluar dari mulut Boy Alberto untuk wanita lain di depan dirinya. "Kau jahat, Bi. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku ini kekasihmu." Selena menangis sambil memukul dada bidang Boy Alberto. "Sudah, kau jangan menangis." Boy mengusap punggung wanitanya untuk meredakan emosi Selena. Sementara itu, Liam yang melihat tuannya tengah memeluk Nona Selena, kini menatap pada wajah Nona Tita sambil menghela nafasnya. "Tuan Bi benar-benar gila, bisa-bisanya dia menenangkan wanita lain di depan istrinya," gumam Liam dalam hati. Tita yang masih diam berdiri menatap ke arah Boy, mulai merasa kesal karena pria yang menjadi suaminya itu justru menenangkan wanita lain dan bukan dirinya. Tita merasa sikap Boy sangat jauh berbeda dengan ayah unta yang selalu membela dirinya dan menenangkannya di saat ia kesal. "Tita mau pulang." Tita segera mengambil tasnya yang berada di atas sofa, lalu pergi dari ruangan tersebut tanpa menatap ke arah dua orang yang membuatnya kesal. "Tuan, Nona Tita." Liam menatap ke arah Nona Tita yang keluar dari ruangan. "Biarkan saja." Boy menatap punggung Tita yang sudah menghilang di balik pintu. "Tapi Tuan..." Liam yang bingung hendak mengejar Nona Tita. "Aku bilang biarkan saja." Boy menatap tajam pada asisten pribadinya hingga membuat Liam diam tak berkutik. Sementara itu, Tita yang sudah berada di dalam lift melampiaskan emosinya dengan mengumpat sambil menendang pintu lift. "Dasar suami gak ada akhlak, Tita ajak COD-an sama malaikat Israel baru tahu rasa." Tita kembali menendang pintu lift yang ternyata sudah terbuka, dan akhirnya tendangan itu mengenai seseorang yang hendak masuk ke dalam lift. "Au, sit!" umpat pria tersebut sambil memasuki lift dengan mengangkat satu kakinya yang terasa sakit karena ditendang oleh wanita yang ada di depannya. "Ya ampun, maaf, aku tidak sengaja." Tita menatap pria tampan yang kini berdiri di sampingnya dengan perasaan bersalah. "It's okay." Agam menatap wanita itu dengan kening yang berkerut setelah menyadari siapa wanita tersebut. "Bukankah dia Tita Anggara, wanita yang dinikahi oleh Bi?" gumam Agam dalam hati. Agam mengenali wajah Tita karena pada saat itu Alex memperlihatkan wajah calon istri Boy Alberto yang sedang melarikan diri di hari pernikahan waktu itu. "Kau mau naik ke atas atau..." "Ke atas," jawab Tita dengan cepat karena terhipnotis pada ketampanan pria asing yang ada di sampingnya, hingga membuat Tita lupa jika seharusnya ia keluar dari lift. Agam pun segera menekan nomor lantai ruang kerja sepupunya, karena ia tahu wanita itu juga pasti akan ke ruangan Boy Alberto. "Sekali lagi aku minta maaf, aku tidak bermaksud menendang Anda. Tadi itu aku sedang menendang pintu lift," lirih Tita sambil menundukkan kepalanya. "Aku terima permintaan maafmu." Agam menatap intens wajah wanita di sampingnya. "Tapi kalau boleh tahu kenapa kau menendang pintu lift?" tanya Agam dengan raut wajah yang penasaran. Karena jujur saja, ia sempat terkejut saat kakinya terkena tendangan. Karena aku sedang kesal pada pria menyebalkan itu," seloroh Tita. "Pria menyebalkan?" Agam mengerutkan keningnya. "Boy Alberto, pemilik perusahaan ini, dia itu pria yang sangat menyebalkan. Dan kau tahu, aku ingin sekali mempertemukannya dengan malaikat maut karena dia sudah berani memanggil wanita lain dengan sebutan sayang. Dia itu sangat keterlaluan, padahal aku ini..." Tita langsung terdiam saat menyadari sesuatu. Kenapa Tita jadi curhat? Tita tersenyum kaku sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sementara Agam yang mendengar semua perkataan Tita hanya bisa menahan tawanya. Baru kali ini Agam melihat wanita polos yang dengan tanpa beban bercerita masalah pribadinya pada orang asing. Dan baru kali ini juga Agam mendengar seorang wanita
yang ingin mempertemukan Boy Arbeto dengan malaikat maut. "Oh iya, kenalkan, nama aku Tita Anggara." Tita mengulurkan tangannya. Agam menatap tangan Tita lalu membalas uluran tangan tersebut. "Agam Mateo." "Agam, nama yang unik." Tita tersenyum menatap pria di sampingnya dan tanpa sadar enggan melepaskan uluran tangan pria tampan itu. Tring, pintu lift terbuka dan menampakkan sosok Boy Arbeto yang tengah berdiri bersama dengan Selena. "Ahem." Boy berdehem dengan keras sambil berjalan masuk ke dalam lift dan diikuti oleh Selena. Tita dan Agam yang terkejut langsung menatap ke arah sumber suara. "Bi," ucap Tita dan Agam bersamaan dan segera melepaskan jabatan tangan mereka. "Kau mengenal Bi?" tanya Tita pada Agam. "Dia sepupuku." "What?" pekik Tita dengan wajah yang terkejut. "Mampus kau Tita, bagaimana kalau Agam menceritakan semuanya pada Bi?" gumam Tita dalam hati dengan wajah yang pucat. Kau mau menunggu di ruanganku atau?" "Aku menunggu di ruanganmu," jawab Agam dengan cepat. Ia lebih memilih keluar dari dalam lift daripada harus terjebak bersama sepupu gilanya yang tengah bermasalah dengan istri dan kekasihnya. Tita yang melihat Agam keluar dari lift ingin mengikutinya, namun langkahnya terhenti saat pintu lift tiba-tiba tertutup. Dan disinilah Tita berada di satu ruangan yang sama dengan suami dan tante yang berstatus sebagai kekasih Boy Arbeto. Keheningan pun begitu terasa di dalam lift tersebut karena ketiga orang yang berada di dalamnya tidak ada yang mau membuka suara sama sekali. Hanya terlihat sorot mata yang tajam di antara Tita dan Selena. Sementara wajah Boy terlihat tanpa ekspresi apapun, bahkan terkesan dingin. Begitu lift terbuka, Tita segera keluar dengan berjalan cepat tanpa mempedulikan mata orang-orang yang melihat ke arahnya. Tita yang terus berjalan dengan perasaan kesal di hatinya hingga tidak sadar jika dirinya sudah berjalan cukup jauh. "Aku ada di mana?" Tita yang baru tersadar menatap ke arah kiri dan kanan, dan setelah tahu jika ia masih berada di samping gedung perusahaan Kens DRC, dengan segera Tita mengeluarkan ponselnya untuk memesan taksi online karena ingin segera pulang ke rumah. "Lihat saja nanti, Tita akan melapor ke ayah Unta dan juga Mom Luna," gumam Tita dengan wajah yang kesal. Tintin. Tita menatap ke arah mobil yang berhenti tepat di depannya. "Wow, cepat sekali taksi online-nya sampai," gumam Tita dalam hati sambil berjalan memasuki mobil tersebut. Dan di sepanjang perjalanan, Tita hanya terdiam dan lebih memilih menatap ke arah jendela mobil. "Loh, ini bukan ke arah rumah," ucap Tita saat menyadari jalanan yang dilihatnya. "Pak, ini lewat mana? Kenapa kita masuk jalan tol?" tanya Tita. Hening, tidak ada jawaban sama sekali dari sang supir taksi online, membuat Tita mulai merasa ketakutan. "Bapak jangan macam-macam ya, nanti Tita adukan ke ayah Unta," ucap Tita dengan tegas. "Adukan saja, aku tidak takut." "Bi?" Tita yang hafal betul dengan sang pemilik suara langsung memajukan tubuhnya ke kursi pengemudi untuk melihat apakah benar supir taksi online itu Boy Arbeto. "Hai Tit," ucap Boy saat melihat wajah Tita di sampingnya. "Bi, sejak kapan kau menjadi supir taksi online?" Tita mengusap matanya karena tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kau itu..." Boy menjita kepala Tita dengan kesal karena lagi-lagi wanita itu menyangka dirinya sebagai supir taksi online. "Kenapa kau hobi sekali masuk ke dalam mobilku?" tanya Boy tanpa menatap ke arah Tita. Mana aku tahu kalau ini mobilmu," gerutu Tita sambil mengusap kepalanya. "Hentikan mobilnya, aku mau turun," pinta Tita. Namun Boy tidak memperdulikan perkataan Tita. Ia justru menambah kecepatan mobilnya sehingga mobil tersebut berjalan begitu kencang. "Bi, Tita bilang berhenti," teriak Tita. "Hei, kau itu berisik sekali." Boy langsung menginjak rem dan menepikan mobilnya. "Tita mau pulang sendiri, kau jangan ikut," ucap Tita setelah mobil yang ditumpanginya berhenti dan segera membuka pintu mobil. "Bi, buka pintu mobilnya,"
pinta Tita karena pintunya terkunci. Pintunya tidak akan aku buka, dan sekarang kau pindah ke depan. Boy menatap tajam pada Tita yang ada di kursi belakang. Aku tidak mau. Tita Anggora, aku hitung sampai 3. Jika kau tidak pindah, maka aku akan membuka pakaianmu dan kita bercinta di sini, dan saat ini juga. Ancam Boy. Tita tidak takut. Bila perlu, aku akan membuka pakaianku sendiri. Tita balik menantang Boy dengan ekspresi wajah yang tenang. Karena ia tahu seorang Boy Arbeto tidak akan pernah menyentuh seorang wanita yang tidak dicintainya. Baiklah, kalau begitu kita jangan membuang waktu. Boy membuka jas yang dikenakannya dan melemparnya ke sembarang arah, lalu mulai membuka kancing kemejanya satu persatu sambil bergerak menuju kursi belakang. Kamu mau apa? Tita mulai ketakutan saat melihat Boy sudah berada di depannya. Apalagi saat ini kancing kemeja yang dikenakan oleh suaminya sudah terbuka separuh. Tentu saja kita akan bercinta, bukankah kau sudah setuju? Bahkan tadi kau bilang akan membuka pakaianmu sendiri. Boy menghimpit tubuh Tita yang sudah berada di pojok pintu mobil. Stop, pekik Tita saat Boy hendak membuka kembali kancing kemejanya. Oh ya ampun, kenapa dia terlihat begitu mengerikan dan hot secara bersamaan? Tita mencuri-curi pandang pada dada bidang Boy yang terlihat kekar. Aku akan pindah ke kursi depan. Tita mendorong tubuh suaminya dengan kasar. Good girl. Boy segera duduk di kursi pengemudi setelah melihat Tita pindah ke kursi depan. Kita mau kemana? Tanya Tita saat mobil mulai berjalan. Kau jangan banyak bertanya. Dia itu benar-benar menyebalkan. Tita menatap tajam pada Boy yang terlihat begitu tampan dengan kemejanya yang berantakan. Di mana kekasihmu? Bukankah tadi kalian bersama? Tita merasa penasaran kenapa Boy bisa berada di dalam mobil tapi sendirian, dan mobil itu berhenti di tempatnya saat menunggu taksi online. Aku sudah bilang jangan banyak bertanya, ucap Boy dengan tegas. Kau itu pria yang menyebalkan, sangat menyebalkan dan benar-benar menyebalkan. Ketus Tita dengan bibir yang mengerucut tajam. Tapi aku tampan bukan? Sahut Boy dengan penuh percaya diri. Iya sih, sayangnya kau itu tampan, sahut Tita dengan jujur. Membuat Boy menarik kedua sudut bibirnya, sedangkan Tita lebih memilih untuk menatap jendela mobil daripada menatap Boy. Ia masih merasa kesal pada sikap suaminya saat di kantor tadi. Selain itu, Tita juga merasa takut pikiran kotornya kembali bertraveling karena melihat ketampanan seorang Boy Arbeto. Bi, bangunkan aku jika sudah sampai. Tita menutup kedua matanya dan langsung tertidur tanpa menunggu jawaban dari Boy. Sial, apa dia pikir aku ini supir? Untung saja dia itu istriku, kalau bukan sudah aku tendang keluar dari mobil. Boy menatap sekilas pada wajah Tita yang sudah tertidur. Gadis gila ini lumayan cantik juga. Tanpa sadar Boy tersenyum, dan senyuman itu berubah menjadi seringai tipis di bibirnya. Aku akan memberikan sedikit pelajaran padamu, karena sudah berani menggoda